Kenapa sih durian Malaysia lebih mendunia ketimbang durian Indonesia? Kenyataan sekarang tidak bisa kita pungkiri. Durian yang paling populer di dunia itu sekarang adalah selain montong dari Thailand, yaitu musangking dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Di kesempatan video kali ini seperti biasanya Iki akan mereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video ada seorang profesor petani ataupun guru pakar kayak gitu petani Indonesia yang bilang hal ini kepada Malaysia. Malaysia lebih gencar soal ini, geng. Ini soal apa? Tentunya kalian penasaran ya, geng, video apa yang Ikinya sajikan buat kalian. Seperti biasanya kita simak dulu videonya seperti apa. Nanti kita akan beri komentar ataupun beri bumbu-bumbu manis di akhir video. Kita simak dulu, nanti kita simak dan kita akan memberi pendapat. Ingat, geng, tiap pendapat berbeza-beza. Oke, kita simak dulu. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah, geng. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu dari petani ini. Dia kok bisa bilang seperti ini? Let's go. Kenapa sih durian Malaysia lebih mendunia ketimbang durian Indonesia? Padahal secara jumlah dan keberagaman, durian Indonesia jauh lebih banyak. Bayangkan luasnya, bentangan kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, setiap daerahnya ada durian. Bahkan juga tercatat dalam sejarah, sejak zaman kerajaan terdahulu, durian sudah merupakan buah yang dikonsumsi oleh para bangsawan. Sebegitu berharganya durian zaman dahulunya. Tapi kenyataan sekarang tidak bisa kita pungkiri. Durian yang paling populer di dunia itu sekarang adalah selain montong dari Thailand, yaitu musangking dari Malaysia. Kenapa coba? Nah, dari beberapa referensi yang saya pelajari, akhirnya saya menemukan titik terangnya. Nah, yang paling jelas itu dijelaskan di buku Managing Durian Orchard Malaysia, karya Bapak Abdul Aziz Zakaria. Di sini tercatat ternyata sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini dikatakan the Department of Agriculture Malaya began registration of local durians clones since 1934. And currently 200 clones have officially been registered. Jadi ternyata teman-teman, pemerintah Departemen Pertanian Malaya kala itu, mungkin waktu itu masih nama Kerajaan Malaya di bawah pemerintahan Inggris, mohon maaf koreksi kalau saya salah ya. Pada tahun 1934, saat itu Indonesia belum merdeka, Malaysia juga belum merdeka. Nah, 1934 Departemen Pertanian Malaya sudah mendaftarkan durian-durian lokal unggulannya. Dan sampai saat ini sudah 200 sesuai buku ini ya. Tapi terakhir yang saya ketahui, Juni lalu saya datang ke Penang, durian yang sudah didaftarkan sampai saat ini adalah 223 kalau nggak salah. Terakhir yang saya coba itu Jack Sparrow di Pulau Penang, itu di D216. Nah, bayangkan dari tahun 1934 sampai sekarang pun masih bermunculan durian-durian unggulan. Artinya apa? Sebegitu giatnya pemerintah Malaysia untuk membangun citra duriannya, mendaftarkan durian-durian unggulannya dengan berbagai cara, mengangkat, mempopulerkan, mengenali, menemui klon-klon terbaik setiap daerahnya. Nah, jadi bukan kita kalah dalam jumlah, tapi Malaysia lebih dahulu menggiatkan dalam berkebun durian. Nah, kita lihat lagi dalam buku tersebut. Nah, di daftar ini,
Nah, kita lihat durian pertama yang didaftarkan itu tahun 1934 adalah D1. Nah, kemudian yang D1 ini sekarang udah susah ditemui, tapi yang bisa ditemui sekarang adalah D2, Datonina. Nah, teman-teman yang para durian traveler nih kenal nih Datonina. Datonina ini atau D2 didaftarkan tahun 1934 juga. Bayangkan, itu udah sampai sekarang pohonnya masih ada. Kemudian terus banyak durian unggul sampai yang paling populer sampai sekarang saat adalah D24. D24 itu didaftarkan tahun 1937 asal Bukit Merah. Nah, D24 ya. Yang sekarang kita kenal dengan XO atau durian sultan. Ini D24 ini adalah salah satu durian yang membawa perdurianan Malaysia mendunia. Itu cukup lama dikenal, memegang posisi terbaik durian Malaysia sampai dengan kemunculan Musangking. Kita lihat Musangking munculnya kapan. Ini D24 didaftarkan tahun 1937, Musangking itu D197 teman-teman, ini D197. Nah, D197 dengan nama Raja Kunyit. Jadi nama resmi Musangking itu adalah Raja Kunyit dari daerah Kelantan, didaftarkan tahun 1993. Bayangkan, Musangking didaftarkan secara resmi itu tahun 1993. Sebelumnya sudah ada tapi belum resmi. Nah, dengan populernya si Musangking inilah akhirnya menggeser posisi si D24. Bayangkan banyak durian unggul bermunculan, akhirnya Musangking yang menggeser posisi D24. Nah, sejak tahun 2000-an Musangking betul-betul boom mendunia dan dikebunkan secara masif di Malaysia. Berbagai teknologi riset dikembangkan untuk membangun terus perdurianian di Malaysia, dan ini sangat difasilitasi oleh pemerintahnya. Difasilitasi Di sini oleh juga teman-teman, pemerintah, kalau geng. teman-teman mempelajari dari ensiklopedia durian ini cukup banyak dijelaskan di sini, teman-teman. Nah, jadi kelebihannya mereka sangat-sangat concern untuk perkebunan durian, karena seperti seorang teman saya bilang yang juga guru saya, mereka mengatakan bahwa durian adalah satu sumber kekayaan Malaysia saat ini dan kedepannya. Bayangkan, ke depan pun mereka akan terus mengembangkan teknologi perdurianan, karena mereka tahu ini adalah potensi yang bisa terus ditumbuh kembangkan. Mungkin berbeda dengan hasil bumi yang ada batasnya, akan tetapi durian potensi akan terus ditumbuh kembangkan. Kenapa mereka melihat itu? Karena pasar durian dunia terus bertumbuh. Serapan durian untuk negara Cina aja yang penduduknya miliaran, luar biasa. Apalagi Eropa, Arab Saudi. Permasalahannya apa? Tiongkok, daratan Tiongkok, Arab Saudi, Eropa, mereka menyukai durian tetapi tidak bisa mengebunkan durian. Sehingga ke depan pun mereka akan bergantung dengan durian-durian dari Asia Tenggara, terkhususnya Thailand dan Malaysia. Nah, sekarang ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana dengan Indonesia? Di mana posisi kita ke depan? Karena kita punya lahan yang sangat luas, sudah dibekali dengan tanah yang subur. Bagaimana caranya ke depan kita juga menjadi pemain yang giat dalam teknologi perdurianan ke depan. Ya, mungkin kita tidak bisa mengalahkan Malaysia, tapi setidaknya kita bisa belajar dari mereka, berkolaborasi. Kenapa? Malaysia tersendiri punya keterbatasan dalam lahan tentunya, sedangkan Indonesia punya lahan yang luas, akan tetapi Malaysia punya pasar yang sangat luas dan punya teknologi riset yang sangat berkembang dalam perkebunan durian. Mari kita bekerja sama dalam durian ini untuk mengisi pasar durian dunia ke depan. Terima kasih, bersama Topan dari Kebun Gelongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu loh geng, pernyataan dari Profesor Petani Indonesia. Ya geng, ikinya nggak tahu siapa nama beliau, tapi beliau ini memiliki banyak buku. Mungkin beliau ini suka belajar tentang pertanian seperti itu ya geng ya. Dan Musangking memang betul-betul terkenal di seluruh dunia geng, yaitu dimiliki oleh Malaysia kayak gitu ya geng ya. Pantasan aja geng, banyak artis daripada Indonesia itu berbondong-bondong pergi ke Malaysia untuk menyicipi hanya sebuah durian Musangking. Ya, ada juga di Indonesia durian Musangking geng, tapi lebih murah, jauh lebih murah di Malaysia dan rasanya lebih
padu gila, kayak gitu ya, geng, ya. Dan masalah itu memang difasilitasi oleh pemerintah ataupun kerajaan Malaysia, geng, kayak gitu. Itu kalau ada kayak gini, itu dikembangkan oleh kerajaannya, dibantu, disokong kayak gitu ya, geng, ya. Tidak seperti kayak gitu ya, geng, ya. Gengnya nggak usah menjelaskan lebih detail, kalian sudah paham sendiri. Karena apa? Beliau ini sampai bilang berulang-ulang kali karena apa kerajaan Malaysia adalah apa udah memasukkan kayak gitu. Mungkin kita bisa belajar dari negara Malaysia tentang pasar ataupun pengolah tentang marketing-marketing tentang durian itu ya, geng. Meskipun kita tidak bisa mengalahkan Malaysia, setidaknya kita harus berkolaborasi kayak gitu ya, geng. Ya, intinya seperti itu. Nah, jadi apa apa namanya ya? Kita tuh saling membutuhkan kayak gitu loh, geng, kayak gitu. Jangan salah pahamkan kayak itu. Nah, ini buat netizen-netizen yang pemikirannya pendek, pasti kalian tidak paham hal itu. Tapi kalau tentang beliau tadi ini sangatlah paham, memahami, ingin belajar dari negara Malaysia. Seperti itu ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan itulah pendapat ikinya. Semoga masuk tentang para durian-durian. Yang pencinta durian silahkan komen di bawah kalian suka durian apa? Kalau ikinya sih tetap sekarang nih ikinya suka Black Town kayak gitu karena ini udah mau dikembangkan lagi oleh Malaysia karena durian paling padu gila durian Black Town ini ya, geng, ya. Durian cucuk hitam kayak gitu ya. Ada lagi lebih enak katanya dan lebih mantap daripada Musang King, geng. Wah, wah, apakah Blacktown ini akan menunjang lagi ataupun viral lagi, mendunia lagi, geng? Kita belum tahu lagi ya, geng, ya. Semoga aja apa namanya Blacktown ini makin lebih besar, lebih pesat lagi peminatnya. Oke, karena lumayan mahal juga kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian yang telah nge-tag di TikToknya Mas Iki. Silakan apa-apa benda, silahkan kalian boleh tag di TikToknya Mas Iki. Ikinya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.